Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus keberadaan waria. Apakah waria itu dapat diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum? Menurut saya, kepastian hukum adalah prinsip hukum yang penting dalam suatu negara. Kepastian hukum ini menjamin bahwa hukum yang diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga setiap individu memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya. Dalam konteks keberadaan waria, pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi waria. Dan pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Seperti contoh, salah satunya adalah melalui perubahan pandangan masyarakat terhadap waria. Jika masyarakat semakin menerima dan menghormati keberadaan waria, maka kemungkinan besar kepastian hukum juga bagi waria akan meningkat. Dan selain itu, perubahan sosial yang juga dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan peraturan hukum yang berkaitan dengan waria. Dan jika terdapat perubahan sosial yang signifikan, seperti misalnya dalam hal pandangan masyarakat terhadap identitas gender, maka kemungkinan besar akan ada perubahan dalam peraturan hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak waria. Dan namun penting untuk dicatat bahwa kepastian hukum bagi waria tidak hanya bergantung pada perubahan sosial semata. Faktor-faktor lain seperti kebijakan pemerintah, interpretasi hukum oleh pengadilan, dan perlindungan hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam menentukan kepastian hukum bagi waria. Dan menurut pandangan hukum terhadap keberadaan waria dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, seperti budaya, agama, dan sistem hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa pandangan yang dapat ditemukan dalam beberapa sumber, yaitu satu, seperti pandangan dalam Islam. Dalam Islam, pandangan terhadap waria juga bervariasi. Dalam beberapa sumber, waria dianggap sebagai orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan wanita. Namun,
tidak mungkin memiliki kepribadian laki-laki dan wanita secara sebenarnya. Dalam konteks ini, waria dianggap sebagai orang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin biologisnya. Pandangan ini menekankan pentingnya menghormati dan menghargai perbedaan individu, namun tetap mempertahankan batasan-batasan yang ditetapkan oleh agama. Dan 2. Pandangan dalam masyarakat. Pandangan dalam masyarakat terhadap keberadaan waria juga dapat bervariasi, seperti ada yang pro, ada yang kontra terhadap kehadiran waria dalam lingkungan mereka. Seperti beberapa orang mungkin menganggap keberadaan waria sebagai penyimpangan sosial, sementara yang lain mungkin lebih menerima dan menghormati keberagaman individu. Dan penting untuk dicatat bahwa pandangan masyarakat terhadap waria dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, dan pendidikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pandangan dalam hukum waris. Dalam konteks hukum waris, keberadaan waria juga dapat mempengaruhi pembagian harta warisan di Indonesia. Terdapat beberapa sistem hukum waris yang berlaku, seperti hukum Islam, hukum adat, dan KUH Perdata. Pilihan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa waris dapat mempengaruhi pengadilan yang mana berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Dan juga penting untuk dicatat bahwa pandangan hukum terhadap keberadaan waria dapat berbeda-beda tergantung pada konteks budaya, agama, dan sistem hukum yang berlaku. Pandangan yang disampaikan di atas hanya merupakan beberapa contoh pandangan yang dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Sengketa dari waris dapat mempengaruhi pengadilan yang mana berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena itu hanyalah sebuah kesalahan, karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.